Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membadu. Yang terhormat Ketiko sebagai dosen pengampu ekonomi politik. Saya Muhammad Nurjaya. Hari ini saya akan membahas tentang kapitalisme dalam perspektif ekonomi politik. Serta bagaimana sistem ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya melalui studi kasus skandal korupsi Pertamina tahun 2025 yang kemarin baru-baru mencuat. Kapitalisme ini bukan sekadar sistem ekonomi, tapi juga sebuah struktur kekuasaan yang mempengaruhi relasi sosial gitu, distribusi sumber daya, dan bahkan cara negara bekerja. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana kapitalisme ini bekerja, apa ciri-cirinya, dan bagaimana dampak dalam kehidupan sehari-hari. Serta kritik-kritik yang muncul terhadap sistem kapitalisme ini. Dalam kesempatan ini saya lebih menitik beratkan pembahasan pada aspek ekonomi, khususnya bagaimana sistem kapitalisme ini bekerja di Indonesia, baik dalam ranah struktur ekonomi maupun dalam praktiknya di institusi negara. Saya ini ingin menunjukkan bahwa kapitalisme ini bukan sekedar teori yang hidup di ruangan akademik, melainkan sistem yang secara nyata membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi di Indonesia. Mulai dari liberalisasi sektor energi, privatisasi layanan publik, hingga dominasi kepentingan korporasi dalam kebijakan negara. Semua itu menunjukkan bagaimana kapitalisme ini telah mengakar kuat dalam dinamika ekonomi nasional. Apa sih kapitalisme ini? Jadi kapitalisme ini sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki oleh individu ataupun kelompok swasta, bukan negara. Dengan tujuan utama itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam konteks ekonomi politik, kapitalisme tidak hanya berbicara soal efisiensi pasar, tetapi juga tentang relasi kekuasaan antara kelas sosial. Karl Marx ini melihat kapitalisme sebagai sistem yang bersifat eksploitatif karena menciptakan relasi antara kelas borjuis pemilik antara produksi dengan kelas proletar ataupun kaum buruh yang hanya memiliki tenaga kerja. Nilai lebih dari kerja buruh dinikmati oleh pemilik modal itu. Ini menciptakan ketimpangan struktural yang sistematik. Tapi di sisi lain, Adam Smith dalam karya The Wealth of Nations ini memandang kapitalisme ini sebagai sistem yang mampu mendorong efisiensi dan kesejahteraan melalui tangan tak terlihat ataupun pasar gitu. Menurut Smith, jika setiap individu mengejar kepentingan sendiri dalam pasar bebas, maka secara tidak langsung ia akan meningkatkan kemakmuran bersama. Namun, Smith juga mengatakan pentingnya moralitas dan keadilan dalam sistem pasar agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas gitu. Oke, melanjut dari pembahasan yang tadi. Jadi kapitalisme tadi kan sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan kepemilikan pribadi atas produksi ataupun berorientasi pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini ciri utama dari kapitalisme ini meliputi kepemilikan pribadi atas tanah, pabrik, dan modal yang dikuasai oleh individu ataupun korporasi swasta. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dipandu oleh pasar bebas dengan sedikit campur tangan dari negara. Jadi pasar ini berfungsi untuk menentukan harga produksi dan distribusi barang dan jasa, sementara pesaingnya antara pelaku ekonomi mendorong inovasi dan efisiensi. Jadi kapitalisme juga menempatkan tenaga kerja sebagai
komoditas yang dibeli dan dijual di pasar tenaga kerja dengan tujuan untuk mengoptimalkan produksi dan menekankan biaya produksi. Jadi seperti yang tadi disebutkan, teori Karl Marx memandang kapitalisme sebagai sistem yang eksploitatif. Menurutnya, kapitalisme juga menciptakan hubungan antara kelas borsius ataupun pemilik alat produksi dan proletariat ataupun pekerja buruhnya yang tidak seimbang ataupun ketimpangan. Nah, jadi pemilik modal mengeksploitasi tenaga kerja untuk mendapatkan nilai lebih ataupun surplus value yang tidak diterima oleh pekerja. Nah, ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Karl Marx juga berargumen bahwa dalam jangka panjang nanti ketegangan antara kelas pekerja dan kelas pengusaha akan menyebabkan keuntungan kapitalisme dan lahirnya sistem yang lebih adil. Namun, kapitalisme juga membawa dampak negatif yang signifikan, terutama dalam hal ketimpangan sosial dan ekonomi. Sistem ini menciptakan jurang yang lebar antara orang kaya dan mayoritas masyarakat yang miskin. Nah, hal ini disebabkan oleh dominasi kekayaan yang terkonsentrasi pada kelas pemilik modal. Nah, sementara kelas pekerja cenderung dieksploitasi untuk meningkatkan keuntungannya. Jadi, komodifikasi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga terjadi, di mana akses terhadap layanan ini semakin terbatas bagi masyarakat miskin. Nah, selain itu, kapitalisme juga seringkali merusak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Nah, serta menyebabkan krisis ekonomi siklikal yang menimpa negara-negara kapital. Di Indonesia sendiri kita juga bisa melihat bagaimana pengaruh korporasi terhadap kebijakan negara dapat melemahkan peran negara dalam melindungi kapitalisme, dalam melindungi kepentingan rakyat gitu. Nah, untuk mengatasi yang tadi ini beberapa mungkin solusi terhadap kapitalisme ini. Pertama, menguatkan peran negara dalam mengatur pasar dan memastikan layanan publik yang adil dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat gitu. Nah, negara harus mengambil peran lebih besar dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tanpa dikendalikan oleh logika keuntungan semata. Nah, mungkin yang kedua, penerapan pajak progresif bagi individu dan pengusaha kaya dapat membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan menyeimbangkan program-program sosial. Nah, selain itu, mendorong modal ekonomi berbasis kooperasi dan ekonomi sosial dapat menciptakan modal yang lebih adil dan demokrasi dalam mengelola sumber daya. Nah, jadi reformasi pasar tenaga kerja juga penting untuk menjamin upah dan layak dan perlindungan terhadap pekerjanya, terutama yang berada dalam sektor informal dalam sektor informal gitu. Terakhir, penting untuk regulasi ketat terhadap introduksi guna mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan alam. Nah, tadi melalui solusi-solusi yang tadi, mungkin kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama yang tidak hanya menguatkan keuntungan namun juga memperhatikan keadilan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Ya, nah di sini yang tadi kita bahas, kita bisa ngambil contoh skandal korupsi Pertamina 2025. Nah, dampak nyata dari kapitalisme yang tak terkendala dapat kita lihat pada skandal Pertamina tahun 2025 yang kemarin mencuat. Nah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
ini seharusnya menjalankan tugas melayani kebutuhan energi rakyat dengan tanggung jawab. Namun, tentu temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemalsuan kualitas bahan bakar jenis pertamax oleh pejabat tinggi perusahaan yang bekerja sama dengan distributor. Nah, tujuannya untuk menekan biaya produksi dan menaikkan keuntungan pribadi. Namun, bahan bakar tersebut tetap dijual dengan harga normal kepada masyarakat. Akibatnya, banyak kendaraan masyarakat yang mengalami kerusakan dan pabrik menanggung kerugian, sementara elit perusahaan menikmati keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, fenomena ini menunjukkan bagaimana logika kapitalisme yang menekankan keuntungan dapat menyusup bahkan ke institusi negara sekaligus. BUMN yang seharusnya menjadi alat negara untuk melayani rakyat berubah menjadi entitas yang dikuasai oleh semangat pasar dan laba. Nah, ini membuktikan bahwa kapitalisme tidak dikendalikan secara ketat, maka orientasinya pelayanan publik bisa tergantikan oleh mentalitas bisnis di mana rakyat kecil menjadi korbannya gitu. Nah, dalam kasus Pertamina yang Pertamina yang tadi disebutkan, logika kapitalisme ini terlihat jelas. Efisiensi, biaya dan pencairan keuntungan dijadikan prioritas, bahkan jika harus mengorbankan kualitas produk dan kepentingan konsumen. Nah, disinilah wajah kapitalisme dalam praktek ketika perusahaan negara pun dipaksa bekerja seperti korporat swasta demi mengejar profit bukan pelayanan. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana pasar dan logika kapitalisme telah menembus institusi negara. Nah, dan bagaimana negara ini seringkali tidak cukup kuat atau tidak mau melawan arus kekuatan ekonomi yang besar. Nah, dalam analisis ekonomi politik, skandal Pertamina ini mencerminkan dominasi struktur kapitalistik dalam institusi negara. Nah, jadi kapitalisme tidak lagi hanya hidup dalam korporasi swasta, tapi telah menyusup ke birokrasi dan lembaga negara. Ini adalah bentuk kapitalisme yang kronis gitu, di mana elit politik dan ekonomi membentuk aliansi predator untuk mengeksploitasi sumber daya publik demi kepentingan pribadi gitu. Nah, seperti yang dikritik oleh Marx, negara dalam kapitalisme cenderung menjadi alat kelas borjuis untuk mempertahankan ketimpangannya. Jadi kapitalisme yang demikian bukan lagi mendorong kemajuan, tetapi memperkuat oligarki dan memperdalam kesenjangan sosial. Nah, bisa kita simpulkan dari pembahasan yang tadi bahwasannya kapitalisme ini sebagai sistem yang memperdepankan kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, serta pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, memang membawa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi gitu. Namun, jika tidak dikendalikan dengan ketat, hukum dan pengawasan negara yang kuat, kapitalisme ini justru dapat menjadi sumber ketimpangan, eksploitasi dan korupsi gitu. Jadi kasus Pertamina tadi menjadi contoh nyata bagaimana kapitalisme yang tidak diawasi bisa merusak institusi negara dan mengorbankan kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu negara harus hadir secara aktif dalam mengatur pasar, memperkuat regulasi, serta menjaga agar pelayanan publik tidak dikendalikan oleh logika keuntungan semata. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa dan warga negara, kita harus kritis terhadap sistem ekonomi ini dan mendorong hadirnya model ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama gitu. Nah, mungkin
penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.